Jumpa lagi di channel Oma Solusi Indonesia Studio Jambi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kapan saatnya kita membuat surat kuasa. Dan juga di video ini nanti akan saya berikan contoh pengalaman saya yang berhubungan dengan surat kuasa ini dalam hal gagal bayar kartu kredit saya. Nah, namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616, dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Baik, saya akan mulai dari pengertian apa itu surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang isinya menjelaskan mengenai pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain dikarenakan si pemberi kuasa tidak mampu melakukan sendiri suatu pekerjaan atau suatu tugas. Kira-kira contohnya begini. Suatu saat ada kondisi di mana kita ternyata harus mengambil sejumlah dana yang ada di bank, namun harus melalui teller. Nah, kondisinya saat itu kita sedang repot atau kita sedang banyak janji dengan klien atau teman bisnis. Nah, oleh karena itu kita bisa membuatkan sebuah surat kuasa yang isinya adalah menunjuk seseorang yang kita percayai untuk mewakili kita ke bank guna mengambil sejumlah dana yang telah kita tentukan tersebut. Itu kalau untuk ilustrasi umum. Nah, untuk dalam hal kartu kredit macet, surat kuasa dibuat berfungsi untuk memberikan wewenang kepada seseorang untuk mewakili si pemegang kartu kredit macet guna berhadapan atau menghadapi yang namanya kolektor. Nah, untuk surat kuasa ini ada beberapa alasan kenapa kita bisa membuat yang namanya surat kuasa. Jadi ada beberapa pertimbangan atas dibuatnya surat kuasa. Yang pertama adalah si pemegang kartu kredit macet itu dalam kondisi mempunyai sebuah penyakit yang bisa secara mendadak kumat, misalnya penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, itu penyakit yang riskan kumat ketika si pemegang kartu kredit berhadapan dengan kolektor, karena bisa jadi emosinya meningkat dan otomatis penyakitnya kumat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita membuat sebuah surat kuasa supaya si pemegang kartu kredit bisa diwakili oleh orang lain saat menghadapi kolektor. Yang kedua adalah kondisi di mana pemegang kartu kredit yang macet tersebut adalah orang yang temperamen. Nah, Anda tahu sendiri kalau temperamen artinya mudah emosinya mudah tersulut. Nah, ini akan riskan juga karena pada saat bertemu atau berhadapan dengan kolektor itu bisa jadi akan terjadi baku hantam nantinya, karena si pemegang kartu kredit orangnya temperamen. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka kita buatlah sebuah surat kuasa sehingga ada orang lain yang bisa menemui
mewakili si pemegang kartu kredit untuk berhadapan dengan kolektor. Lalu yang ketiga adalah si pemegang kartu kredit macet kondisinya sedang sakit sehingga harus dirawat inap misalnya. Nah, kita bisa membuat surat kuasa sehingga ada orang lain yang bisa menghadapi, ada orang lain yang bisa mewakili menghadapi kolektor nantinya. Yang keempat, alasan keempat adalah kondisi pemegang kartu kredit yang macet itu belum siap secara mental untuk menghadapi yang namanya kolektor. Nah, itu beberapa alasan kenapa kita bisa membuat surat kuasa. Namun masih ada beberapa alasan lainnya yang memungkinkan dibuatnya surat kuasa. Nah, lantas kenapa bank dari pihak bank harus mau menerima surat kuasa kita tersebut istilahnya? Jawabannya begini. Pada saat Anda gagal bayar kartu kredit, Anda coba ingat dulu. Anda gagal bayar kartu kredit itu dari kartu yang dikeluarkan oleh bank apa? Misalnya, Anda gagal bayar kartu kredit yang diterbitkan oleh bank A. Nah, di situ kuncinya. Pada saat Anda gagal bayar kartu kredit di bank A tersebut, pasti nantinya ada seseorang yang bernama misalnya Tarjo datang menemui Anda, mengaku utusan dari bank A, mencari Anda untuk menagih atau menanyakan tagihan yang macet. Kira-kira benar begitu ya? Nah, ketika Tarjo datang tadi, dia mengatakan bahwa dia adalah utusan dari bank A untuk menemui Anda untuk menanyakan mengenai hutang atau tagihan yang macet. Nah, sekarang giliran kita pun berhak menyuruh seseorang untuk mewakili kita guna berhadapan dengan si Tarjo tadi. Nah, itulah kenapa bank pun harus mau menerima surat kuasa yang kita bikin tersebut. Nah, dalam hal surat kuasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah surat kuasa formal, di mana surat kuasa ini digunakan untuk keperluan formal. Yang kedua adalah surat kuasa non formal, surat kuasa yang digunakan untuk keperluan non formal artinya. Bedanya apa? Nah, untuk surat kuasa yang formal, saya jelaskan dulu. Surat kuasa formal ini surat kuasa yang bisa diberikan kepada orang yang posisinya masih satu kakak dengan si pemegang kartu kredit macet. Jadi seperti yang tadi contohnya, misalkan si pemegang kartu kredit macet itu kondisinya adalah sedang sakit, oleh karena itu dia bisa membuat sebuah surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada salah seorang yang masih satu kakak dengan dia untuk berhadapan dengan yang namanya kolektor. Nah, jadi misalnya yang masih satu kakak adalah adiknya atau kakaknya atau pasangan hidupnya ataupun orang tuanya.
itu sah karena masih satu kakak. Nah, lantas bagaimana kalau ternyata dalam orang yang satu kakak itu ternyata mereka sama sekali tidak ada yang berani berhadapan dengan yang namanya kolektor. Nah, itu bisa dibikinkan. Jadi untuk surat kuasa yang formal ini bisa ditujukan kepada orang yang tidak satu kakak dengan pemegang kartu kredit macet, namun orang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan atau berprofesi dalam bidang hukum. Jadi misalkan ternyata orang yang satu kakak dengan pemegang kartu kredit itu tidak ada yang berani menghadapi kolektor, maka si pemegang kartu kredit bisa memberikan kuasa kepada seorang yang mempunyai jabatan atau berprofesi dalam bidang hukum. Antara lain adalah seorang lawyer. Nah, itu untuk pengertian untuk yang formal. Sedangkan untuk sebelum yang saya lanjut dulu. Jadi untuk yang formal itu nantinya orang yang diberi kuasa nantinya ketika berhadapan dengan kolektor, dia akan mengatakan bahwa dia adalah wakil dari pemegang kartu kredit macet yang telah diberikan kuasa untuk menghadapi kolektor. Misalnya saya adalah pemegang kartu kredit macet, maka saya menyuruh saudara Adi, adik saya Adi, untuk menemui atau berhadapan dengan kolektor. Nah, pada saat berhadapan dengan kolektor tersebut, adik saya tersebut akan mengatakan bahwa nama saya Adi, saya adalah yang diberi kuasa oleh Pak Rudi untuk bertemu dengan kolektor. Nah, ataupun lawyer. Jadi nanti lawyer juga mengatakan saya lawyernya Pak Rudi yang telah diberi kuasa oleh Pak Rudi untuk berhadapan dengan kolektor. Nah, itu untuk yang formal. Nah, yang kedua adalah yang tadi yang formal, sekarang adalah yang non formal. Non formal tadi saya katakan bahwa surat kuasa yang dipakai untuk keperluan yang non formal. Jadi untuk yang kedua ini semua orang bisa diberikan kuasa, namun atas kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi di formal itu yang diberi kuasa akan mengakui bahwa dia bernama A sebagai wakil yang mewakili pemegang kartu kredit macet. Nah, sedangkan untuk yang di non formal ini adalah si orang yang diberi kuasa itu tidak perlu mengatakan bahwa dia adalah wakil atau orang yang diberi kuasa oleh pemegang kartu kredit macet. Nah, contohnya adalah misalnya pada waktu menghadapi desk call. Nah, jadi ketika desk call menelpon, maka si orang yang diberi kuasa tersebut oleh pemegang kartu kredit macet itu langsung aja berbicara dengan desk call tanpa menyebutkan nama atau statusnya. Jadi seakan-akan dia adalah pemilik kartu kredit macet. Jadi kalau kita misalkan nih,
saya menyuruh tetangga saya yang bernama Budi misalnya. Nah, Budi, lalu saya buat surat kuasa, saya menyuruh Budi untuk saya memberi wewenang kepada Budi untuk mewakili saya. Nah, pada waktu kolektor menelpon, nah Budilah yang menjawab telepon tersebut. Namun si Budi tersebut tidak mengatakan kalau dia bernama Budi, namun dia tetap berlaku atau bertindak sebagai saya, sebagai Pak Rudi tetap. Kira-kira Anda mengerti maksud saya? Nah, untuk ini saya juga ingin menginformasikan bagi Anda setelah melihat contoh tadi, bagi Anda yang mungkin sekarang dalam keadaan macet ataupun akan macet pembayaran kartu kredit dan Anda tertarik untuk diwakilkan seperti yang saya contohkan tadi, Anda bisa hubungi nomor saya dan nanti saya bantu. Saya sampaikan kebetulan saya ada channel kawan yang memang bekerja di bidang tersebut. Nah, Anda silakan hubungi ke nomor WA saya tadi. Oke. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai surat kuasa dan penggunaannya, serta alasannya kenapa kita pun berhak membuat adanya surat kuasa. Nah, sekarang saatnya saya memberikan contoh pengalaman saya sendiri mengenai surat kuasa ini dalam hal macet atau gagal bayar kartu kredit saya. Jadi ketika kondisi finansial saya sudah tidak baik, maka saya bersama istri akhirnya memutuskan untuk stop sementara membayar tagihan kartu kredit, termasuk kartu kredit atas nama istri saya yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, PT Bank Mandiri Tbk. Nah, karena saya merasa sebagai saya adalah kepala rumah tangga, nah saya akhirnya memutuskan untuk mengambil alih semua hal yang berhubungan dengan masalah macetnya kartu kredit milik istri saya. Nah, maka akhirnya saya menyuruh istri saya membuat surat kuasa yang ditujukan kepada saya supaya istri saya tidak terganggu atau tidak usah berhadapan dengan yang namanya kolektor. Jadi diwakilkan kepada saya, karena saya ingin istri saya lebih fokus mengurus rumah tangga jadinya, sedangkan urusan masalah kartu kredit macet biar saya yang handle jadinya. Nah, seperti apa surat kuasa yang telah dibuat oleh istri saya tersebut? Nah, Anda bisa saksikan di tampilan yang berikut ini. Ya, inilah surat kuasa yang telah dibuat oleh istri saya, di mana Anda bisa lihat isinya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Tumayasari istri saya, pekerjaan, alamat, pemegang KTP, nomor sekian. Dalam hal ini memberi kuasa kepada nama Rudi, itu saya, pekerjaan, alamat, dan pemegang KTP nomor sekian selaku suami saya.
Terus di bawahnya lagi Anda baca, ada ketentuannya adalah khusus untuk atas nama dan demi kepentingan hukum pemberi kuasa, mewakili atau menjadi kuasa hukum pemberi kuasa dalam mengurus dan menyelesaikan perkara pemberi kuasa terkait dengan pinjaman pemberi kuasa di Bank Mandiri dalam bentuk kartu kredit nomor sekian. Lalu selanjutnya kepada penerima kuasa diberi hak untuk menghadap serta berbicara di hadapan pejabat Bank Mandiri selaku penerbit kartu. Menghadap serta berbicara di hadapan pihak ketiga yang diberi kuasa dalam penagihan. Mengajukan permohonan kebijakan atau keringanan pembayaran, melakukan negosiasi atau mediasi, mengajukan somasi, melaporkan ke pihak yang berwenang atas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam tindakan penagihan, melakukan tindakan hukum yang luas sesuai hukum yang berlaku demi kepentingan pemberi kuasa. Nah, itu isi pentingnya Anda lihat. Lalu ditandatangani di atas meterai oleh istri saya sebagai pemberi kuasa, dan penerima kuasanya adalah saya. Saya tandatangani. Ya, Anda bisa lihat sekali lagi dari atas mengenai surat kuasa ini. Jadi sudah jelas isinya bahwa semua sudah diwakilkan kepada saya, baik itu berhadapan dengan pejabat Bank Mandiri ataupun pihak ketiga yang diberi kuasa dalam penagihan. Juga melakukan negosiasi, bahkan mengajukan somasi. Oke, sudah jelas semua di situ tertera. Nah, itulah tadi isi surat kuasa yang telah dibuat oleh istri saya, di mana segala hal yang berhubungan dengan kartu kredit atas nama istri saya telah diwakilkan kepada atau dikuasakan kepada saya urusannya. Nah, jadi nantinya apabila dari pihak penerbit kartu kredit, dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri Tbk, melalui kolektornya masih mencoba mengganggu istri saya, maka saya pun akan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Oke? Jadi demikianlah video saya kali ini mengenai surat kuasa. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua dan juga menjadi pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi, kita jumpa lagi dalam video saya selanjutnya.